Salam, salam sejahtera, samprazan, rahayu, namaste, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Akang akan bercerita tentang bangsa Noom ya. Bangsa Noom atau Onom ini adalah cerita dari leluhur suku Sunda ya. Itu tepatnya di daerah Rawalakbok ya. Itu di daerah Ciamis. Nah, bangsa Noom sebenarnya adalah bangsa baru hasil perkawinan silang antara jin atau bangsa Juna dengan bangsa manusia. Kok bisa? Bisa lah, kan sudah ada buktinya. Jadi kalau Onom yang terlihat di daerah Rawalakbok, di daerah Ciamis itu tingginya sebesar pohon kelapa, ya, berbulu, ya, dan matanya memancarkan warna merah. Itu adalah bangsa Onom. Kata Onom sendiri diambil dari Noom. Noom adalah satu bangsa silangan yang sewaktu itu memang dibuat oleh bangsa Nexela namanya ya. Nah, bangsa Noom ini sebenarnya lebih senang tinggal di dunia atau di dimensi jin. Ya. Karena kalau di dimensi jin itu mereka itu seperti bangsawan. Tetapi ada juga yang hidup di dimensi manusia, tetapi kurang senang ya, karena mungkin ada kelainan menurut pandangan manusia pada umumnya. Dan juga bangsa Noom sebenarnya itu tinggal di dimensi transisi atau dimensi lipatan antara dimensi bangsa Juna dengan dimensi manusia. Jadi kita nanti coba sedikit time travel menuju bangsa Noom ya, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa warga penduduk ya, terutama di daerah Pekalongan itu yang memang bekerja sama dengan bangsa Noom. Jadi mereka, kelompok ini bekerja di bangsa Noom dan membawa hasil berupa rupiah. Rupiahnya rupiah dari uang mata uang kita ya. Itu mereka masuk di satu portal yang letaknya di dekat pasar Pekalongan. Jadi kalau pagi hari mereka berbondong-bondong masuk ya, masuk langsung seperti memasuki satu gang dan menghilang. Nanti sore akan balik lagi. Banyak juga cerita kalau bangsa Noom misalnya di daerah juga di Kalimantan itu berita mengenai ada pemesanan mobil-mobil ya, dan mobil-mobil ini dikirim ke tengah hutan lalu hilang seperti itu. Jadi bangsa Noom ini jauh lebih teknologinya lebih canggih dibandingkan dengan bangsa Jin, karena mereka memiliki sel-sel mitokondria manusia sehingga berkembang teknologinya. Bahkan di bangsa Noom ini kehidupannya jauh lebih sejahtera, gemah ripah roh jinawi. Makanya banyak bangsa manusia yang tertarik untuk tinggal di sana. Siapakah bangsa Nexela ya? Bangsa Nexela adalah satu bangsa ras alien yang memang tinggal di galaksi yang jauh di sana, bukan di galaksi Lagraven atau Bima Sakti ya. Bangsa Nexela ini mencoba awalnya itu satu penelitian, yaitu mengawinkan manusia dan jin dengan cara menyuntikkan gen manusia ke dalam gen jin, dan gen jin juga disuntikan ke gennya manusia. Nah, setelah itu dimasukkan dalam satu tabung ya, satu tabung. Akhirnya terjadilah beberapa bangsa Noom. Itu bisa berupa binatang, bisa berupa peri, bisa berupa putri duyung ya, ada juga Onom,
selanjutnya ada beberapa binatang dan sejenis manusia yang terjadi. Kalau di Sumatera itu bangsa Lilua itu salah satunya. Makanya ada beberapa video yang melihat bangsa Lilua ya, kerdil tetapi tiba-tiba masuk ke dalam hutan dan menghilang. Jadi seperti itu pengertian bangsa Noom. Jadi bangsa Nexela ini sebenarnya melakukan penelitian ingin menjadi manusia urna. Manusia urna itu adalah keturunan dari Hab-El ya. Karena bahasa-bahasa antariksa itu seperti Kar-El, itu kan Superman ya. Ini Hab-El, anak dari Hab-El itu adalah Urna. Mereka melakukan penelitian-penelitian ingin menyamai bangsa Urna itu. Tetapi sampai sekarang belum berhasil, tapi nyatanya menjadi tercipta satu ras namanya bangsa Noom ini. Bangsa Noom yang hidup di dimensi manusia adalah salah satu contohnya adalah bangsa Kalang. Bangsa Kalang ini biasanya hidup secara sosial ya, tetapi lebih banyak menyendiri dalam satu kelompok. Itu banyak di daerah beberapa ya, itu di perkampungan antara Bojonegoro dan Jawa Tengah ya, perbatasan. Mereka hidup seperti layaknya manusia, tetapi mereka mempunyai energi yang tinggi. Kenapa? Karena kalau manusia itu kan mitokondrianya bulat-bulat dan ada klad ya. Mereka itu kemungkinan nih, kladnya itu lebih tipis, bahkan tidak ada klad. Makanya mereka punya kemampuan untuk memblending dengan alam. Jadi kalau kami dari Parimara Anarga Janura harus berlatih dulu tenaga dalam ya, untuk mengikis mitokondria. Kalau mereka itu tidak, mereka bisa mengendalikan alam, hujan, angin, air, dan api. Silakan, ada beberapa teman mungkin yang sudah bergaul dengan mereka. Dan bangsa Kalang ini, kalau kehidupannya di masyarakat luas, itu pintar berbisnis. Jadi banyak tuan-tuan pengrajin batik ya yang ada di Jogja, ataupun pedagang-pedagang lainnya itu kaya raya. Karena apa? Insting bisnisnya melebihi manusia rata-rata. Salah satu ciri bangsa Kalang adalah filtrumnya tidak ada. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan warga manusia yang filtrumnya seperti gini, tidak ada. Kalau kita kan normal seperti ini, ada parit bibirnya atau filtrum. Mereka tidak ada. Dan mereka untuk menutupinya biasanya ada brewoknya dan ada kumisnya. Nah, itu satu rahasia ya. Mereka bangsa yang luar biasa, nanti akan menceritakan lebih lanjut. Dan salah satunya ciri yang kedua, ini mereka ada ekor. Ada ekor. Sewaktu bayi memang masih panjang, tetapi nanti ada ritual-ritual tertentu yang akan dipotong pelan-pelan. Sehingga nanti ujungnya hanya sebesar begini. Makanya bangsa Kalang ya, yang tinggal di Bojonegoro itu duduknya itu pakai dingklik supaya tidak sakit, tidak ngejendol gitu, bahasa Sunda itu. Jadi kalau ini ekor tuh tidak begini, tapi ini di sini ekornya. Kehebatan bangsa Kalang seperti itu. Baik, akan ceritakan sejarah bangsa Kalang yang ada di Indonesia ya, yaitu sebagai berikut. Ya. Pulau Jawa yang sejak lampau menjadi pulau strategis di Nusantara ini ternyata memiliki satu suku asli yang bernama suku Kalang. Orang-orang suku Kalang yang berada di daerah Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ini dikenal sebagai ahli dalam pertukangan, membuat bangunan, dan membuat senjata. Meski ada sebagian orang Jawa mendekat dan mempelajari berbagai ilmu dari suku Kalang, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menyerap ilmu itu dengan sesempurna mungkin. Meski sama-sama menduduki Pulau Jawa, suku Kalang ini berbeda dengan suku Jawa. Konon, orang-orang suku Kalang memiliki tulang ekor kecil yang sedikit panjang daripada orang kebanyakan.
Ada beberapa keterangan bahwa masyarakat suku Kalang merupakan sisa murid dari Syekh Siti Jenar dalam cerita rakyat. Setelah Syekh Siti Jenar dihukum mati, konon para pengikutnya dipelihara kembali oleh para wali dan pewaris tahta Demak, Pajang, juga Mataram. Mereka inilah yang dikenal dan disebut sebagai orang Kalang atau suku Bajang. Orang Kalang umumnya memiliki raut muka dan tubuh yang aneh, di luar kelaziman manusia biasa. Mereka bertugas mengiringi para raja ketika upacara religi dan ritual yang digelar oleh keraton. Hingga saat ini, upacara yang mengikut sertakan orang Kalang masih sering dilaksanakan oleh adat keraton Mataram. Hal ini sebagai satu simbol kepedulian orang keraton terhadap mereka, bahkan merupakan pusaka keraton yang wajib dipelihara. Kemungkinan suku Kalang ini adalah suku asli Pulau Jawa sebelum orang Sunda dan orang Jawa tinggal di Pulau Jawa. Suku Kalang ini adalah salah satu kunci sukses raja-raja Jawa dalam membangun peradaban Jawa dan menaklukkan daerah-daerah lain di Nusantara. Pada zaman kerajaan dulu, suku Kalang terkenal dengan ilmu mistis dan gaibnya yang sangat sakti. Orang Jawa sering memanfaatkan suku Kalang jika ada daerah invasi yang menggunakan ilmu mistis. Salah satu yang pernah dikalahkan suku Kalang yaitu suku Dayak. Suku Dayak yang terkenal selalu bertempur dengan ilmu sihir pun harus menyerah dengan kesaktian orang-orang suku Kalang yang ternyata menguasai ilmu mistis yang jauh lebih kuat. Diceritakan pada waktu pasukan Empu Nala dari kerajaan Majapahit sudah hampir dipukul mundur oleh orang-orang Dayak dari kerajaan Nan Sarunai, akhirnya orang-orang dari suku Kalang ini diterjunkan oleh Empu Nala sebagai pasukan pamungkas untuk menghabisi kekuatan pasukan Dayak. Sang Raja Nan Sarunai, Nan Bangaran Raja Anyan yang bersembunyi di sumur tua yang ditutupi 9 buah gong berlapis mantra tingkat tinggi pun mampu terendus keberadaannya oleh penciuman orang-orang suku Kalang. Raja Anyan kemudian ditangkap dan dieksekusi mati oleh Empu Nala, dan dengan demikian akhirnya Majapahit menang dari pertempuran itu. Suku Kalang ini dipercaya sebagai sebuah kelompok masyarakat yang berdiam misterius di seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur yang keberadaannya entah ada di mana. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa mereka sebenarnya bukan suku Jawa, akan tetapi pendatang dari India, pelosok yang masih terbelakang alias primitif. Kedatangan mereka ke bumi Nusantara dibawa oleh saudagar India sebagai pengawal sekaligus kuli angkut barang. Ini karena diyakini suku Kalang memiliki tenaga aneh dan sejumlah kemampuan di luar akal sehat. Namun karena terbelakang dan tidak berpendidikan, suku Kalang mudah dibodohi atau diperintah layaknya budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Nizifet yang menulis buku Java. Sumar Said Murtono menentang pendapat ini. Dalam bukunya Negara dan Usah Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Sumar Said memberikan pendapat bahwa suku Kalang adalah suku primitif yang ada di Jawa keturunan pra-Dravida atau Porto Melayu yang hanya bisa hidup di hutan secara berpindah-pindah. Meski hampir sama, namun pendapat ini berbeda dengan Robert Reed dalam buku Penjelajah Bahari, Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika, terbitan Mizan. Pelaut Indonesia diindikasikan pernah berada di India Selatan saat era pra-Dravida 500 tahun sebelum Masehi. Jika dihubung-hubungkan, ketiga pendapat tersebut bisa jadi suku Kalang sebenarnya adalah orang Indonesia yang melaut hingga India, namun nasibnya membawa mereka kembali ke Nusantara menjadi budak.
Pendapat ekstrim diutarakan oleh Mitsuo Nakamura tahun 1983. Seorang antropolog Jepang menyebut suku Kalang adalah keturunan anjing atau kera. Ini karena sebagai dari mereka memiliki ekor pendek. Penyebutan Kalang diidentifikasi lebih halus oleh Gerik Rurda bahwa Kalang artinya di luar, masyarakat yang berada di luar kebiasaan manusia biasa. Berbagai pendapat negatif muncul tentang suku Kalang karena sejumlah perilakunya dianggap menyimpang. Namun yang paling mendekati positif, mereka sangat ulet dan pekerja keras tanpa mengenal lelah. Akibat gunjingan kurang baik ini, suku Kalang dahulu sering menyembunyikan identitas dirinya kepada masyarakat umum. Prasasti Harinjing 804 Masehi dan Panggumulan 904 Masehi telah menyebut tentang keberadaan suku Kalang di masyarakat. Harinjing menyebut Tuha Kalang, kepala suku Kalang, sementara Pergumulan menyebut Pande Kalang, penebang kayu suku Kalang. Di masa Majapahit, suku Kalang atau biasa disebut Wong Kalang diberdayakan untuk membangun candi-candi besar, khususnya candi yang dianggap punya nilai spiritual. Ini karena Wong Kalang bekerja tanpa bersuara yang dianggap sebagai tapak membisu. Bertapak tanpa mengeluarkan suara mirip orang bisu. Selain itu, lewat kemampuan khusus yang cenderung mistis, Wong Kalang mampu memindahkan batu-batu besar secara ajaib. Mereka pernah terlihat mengangkut batu gunung, mengangkat pohon, walaupun tetap dilakukan secara beramai-ramai. Di zaman Sultan Agung, suku Kalang ini dikumpulkan ya, dan dibatasi ruang lingkupnya dan dijadikan pasukan. Makanya timbul perkataan itu kalangan ya, atau memang dibatasin. Makanya ada istilah lain, yaitu suku Kalang. Kekalahan Sultan Agung terhadap Belanda membuat orang-orang Kalang berpindah dari Jawa Tengah ke Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede. Pemerintah lokal tidak lagi terlalu memberikan perhatian khusus kepada keturunan Kalang. Suku Kalang yang selama sekian periode dipaksa untuk bersentuhan dengan dunia umum akhirnya terbiasa. Mereka mulai merupakan ritual-ritual mistis dan bekerja layaknya manusia pada umumnya. Mereka ikut serta meluruskan dan meluaskan pengetahuannya dalam dunia bisnis karena watak dasarnya yang ulet. Di masa revolusi kemerdekaan, lagi-lagi suku Kalang jatuh menderita. Mereka menjadi sasaran-sasaran penjarahan atau perampokan massal. Setiap kali ada kerusuhan sama dengan yang dialami suku Tionghoa saat ibu kota pindah ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX juga meminta golongan suku Kalang menyumbang dana besar bagi perjuangan Republik. Jadi itu sekelumit tentang cerita suku Kalang. Nanti bisa dibaca secara lengkap di narasi di YouTube ya. Di bawahnya bisa dilihat lebih luas siapa suku Kalang. Di depan Akang ini adalah bebatuan. Seperti tampaknya bebatuan biasa ya. Sebenarnya ini bebatuan yang beranomali magnetik. Beda dengan ini. Kalau ini kan seni. Akan suka batu akik karena seni aja ya. Tetapi kalau ini adalah batuan beranomali magnetik, kalau diukur itu bisa ada yang 300 sampai 2000 tergantung daripada bebatuannya ini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman berminat bisa hubungin Akang untuk mendapatkan ini fungsinya itu nanti kalau kita tidur disimpan di bawah bantal ya. Di sebesar di daerah sini, ini nanti akan mengakselerasi sel-sel otak sehingga kita lebih cerdas. Dan juga kalau yang penderita ginjal atau gagal ginjal ya, akan sarankan punya ini yang 300 ke atas. Jadi kalau bisa diikatkan di dekat ginjal, karena ginjal itu ada kerusakan pankreas. Nah, pankreasnya itu ada sel-sel mitokondrianya rusak, nanti bisa diakselerasi, dipercepat perbaikannya dengan batu ini. Jadi ini betul-betul murni untuk kesehatan. No magic, no sulap, tidak ada klinik.
ini luar biasa Nusantara ini. Oke, itu saja pemaparan tentang bangsa Noong ya. Bangsa Noong, teman-teman sudah mengetahui asal mulanya dan yang masih ada di bumi Nusantara ini. Mohon maaf kalau ada konten yang kurang berkenan, tidak sepemahaman dengan Anda, akan mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, salam sejahtera.